Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua ya. Oh iya, mohon maaf nih sebelumnya belum bisa solo camping karena kondisinya juga udah mau lebaran dan juga lagi pandemi. Jadi sementara waktu belum bisa kemana-mana. Tapi nanti kalau udah Idul Fitri, pastinya Gadis Petualang akan solo camping lagi. Oh iya, untuk yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi serta hiburan seputar solo camping. Pada video kali ini, Gadis Petualang akan sedikit membahas tentang 4 kejadian solo camping yang menurut aku paling berkesan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Video awal atau video pertama Gadis Petualang yang direkam pada tanggal 12 Desember tahun 2019 merupakan video yang paling sulit dibuat karena tingkat kesulitan yang paling tinggi dan sarana yang sama sekali tidak memadai, ditambah lagi dengan skill yang baru belajar, sehingga membuat sulit ketika proses pembuatan solo camping dan bushcraft tersebut. Di samping itu juga kondisi alat yang berubah-ubah cuacanya tidak bisa diprediksi sama sekali, sehingga membuat saya harus berjibaku dengan cuaca. Ditambah lagi kondisinya memang hampir malam, sehingga harus memburu untuk membuat video agar sebelum waktu gelap shelter harus sudah selesai. Pada video itu saya cuma bermodal nekat karena hanya membekal makanan dan matras, jadi tidak membawa playset ataupun tenda karena pada waktu itu memang belum punya apa-apa. Jadi ya hanya membuat bipak dari alam untuk shelter dan tempat berlindung. Jadi hanya membuat shelter bipak dari alam yang untuk tempat berlindung dari terpaan angin dan juga hujan. Tapi alhamdulillah sampai video selesai dibuat, saya tetap aman dan bisa sampai pulang ke rumah lagi. Pada solo camping yang kedua, saya mengalami satu kejadian yang menurut banyak orang sering dibilang mistis. Tapi entah menurut kalian, tulis di kolom komentar ya kalau memang kalian melihat keganjilan video tersebut. Jadi ceritanya, waktu malam itu saya lagi mau buat nasi goreng. Nah kebetulan tuh suhu udara tiba-tiba dingin. Ya bisa dibilang sedikit mencekam. Meskipun base camp bawah banyak yang ngecamp, tapi saya ngecamp sendiri di camp 3. Di situ tidak ada satu orang pun, artinya hanya saya sendiri. Nah, awal masak sih biasa aja, dan saya sendiri tidak menyadari hal itu, bahkan sampai video selesai dibuat dan saya tidak menyadari hal itu, bahkan sampai video selesai dibuat saya baru sadar setelah melihat isi video ketika editing, karena ada beberapa keganjalan. Nah, coba ya kalian cari deh di menit keberapa keganjalan itu terjadi. Tulis di kolom komentar ya. Nah, pada video berikutnya ceritanya saya kemalaman tuh nyampe lokasinya karena hujan deras sehingga harus berteduh dulu. Jadi proses perjalanannya terganggu sehingga memakan waktu yang lama, mengakibatkan harus kemalaman. Ceritanya lokasi yang dituju terpaksa di cancel karena kondisi cuaca dan alam tidak mendukung. Bisa dilihat pada video bahwa ada pohon yang ukurannya gede banget. Nah, saya ngecamp di sana menggunakan playset, shelter, dan kemudian menyalakan api dan memasak. Nah, ketika sedang memasak itulah saya mendengar banyak suara ketawa dan berjalan yang sontak membuat bulu roma merinding. Kondisinya gelap gulita dan itu posisinya di tengah hutan belantara. Sayangnya tidak bisa direkam karena hujan, maklum kamera yang digunakan hanya kamera handphone.
paling terakhir yang dibuat sebelum lockdown total. Jadi ceritanya saya akan solo camping di hutan sekampung. Tapi karena hujan begitu deras sehingga membuat perjalanan harus dihentikan karena pertimbangan keamanan. Dan terpaksa saya harus membuat shelter di lokasi itu. Awalnya normal saja, tapi ketika malam datang, semua mulai berubah menjadi mencekam. Ketika saya sedang menyalakan api unggun, mulailah satu persatu kejadian mistis itu muncul. Awal saya tidak melihat karena posisinya di belakang, tapi tertangkap oleh kamera. Baru benar-benar tahu ketika sedang berjalan mencari kayu dan tanpa sengaja merekam makhluk itu yang hanya berdiri beberapa meter di depanku dengan tatapan yang tidak bisa diceritakan. Nah, itulah beberapa kejadian yang paling berkesan buat aku. Barangkali ada yang kalian lihat selain yang aku ceritakan. Silahkan komentar ya. Semoga dapat menghibur, tetap semangat dan tetap hati-hati. Salam lestari, salam rimba, gadis bertualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.